Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari Smart Exercise halaman 139. Soal yang pertama, sifat-sifat cahaya antara lain 1. Merambat lurus, 2. Termasuk gelombang transversal, 3. Saat merambat memindahkan energi, 4. Memerlukan medium dalam perambatannya. Pernyataan di atas yang benar tentang cahaya adalah, berarti sifat-sifat cahaya ya. Yang pertama, merambat lurus, ini benar. 2. Termasuk gelombang transversal, itu benar. 3. Saat merambat memindahkan energi, benar. Memerlukan medium dalam perambatannya, ini salah. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Kita cari yang 1, 2, dan 3, berarti yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu cahaya yang dipantulkan dari sebuah cermin datar. Ini ada cermin datar ya, lalu ini ada cahaya datang, ini cahaya pantulnya. N itu adalah garis normal. Manakah yang menunjukkan sudut datang dan sudut pantul yang benar? Jadi sudut datang itu simbolnya adalah I, dan sudut pantul itu adalah R. I sama R itu yang ini adalah I, yang ini adalah R. Berarti jawabannya 2 dan 3. Kita cari yang 2 dan 3, berarti yang C. Berikutnya soal nomor 3. Pemantulan baur terjadi karena benda pemantul mempunyai permukaan yang A datar, B cembung, C halus, D kasar. Jadi permukaan baur itu terjadi pada permukaan yang kasar, berarti yang D. Kemudian soal nomor 4. Bila seberkas sinar jatuh pada permukaan bidang pemantul dengan sudut datang 30 derajat, besar sudut antara sinar datang dan sinar pantul adalah. Jadi sinar datang I itu besarnya sama dengan R. Ini pada pemantulan ya, pemantulan. Berarti kalau sudut datangnya 30, sudut pantulnya juga 30. Kalau besar sudut antara sudut pantul dan sudut datang, berarti kan 30 ditambah 30 sama dengan 60 derajat. Berarti jawabannya yang C, 60 derajat. Kemudian soal nomor 5. Sifat bayangan pada cermin datar adalah A. Nyata terbalik sama besar, B. Maya terbalik diperbesar, C. Nyata tegak sama besar, D. Maya tegak sama besar. Jadi sifat bayangan pada cermin datar itu adalah maya tegak sama besar. Maya itu maksudnya bayangannya itu berada di belakang cermin. Kalau tegak itu kan berarti bendanya itu tegak, yang atas ya atas, bawah ya bawah. Kalau sama besar berarti benda sama bayangannya itu sama besar. Berarti jawabannya yang D. Kemudian soal nomor 6. Bajuri dengan tinggi badan 165 cm berdiri di depan cermin datar vertikal. Panjang cermin minimal yang dapat digunakan bajuri agar dia dapat melihat seluruh badannya adalah. Jadi panjang cermin minimal itu, caranya kita mencari itu gini. Panjang cermin minimal itu sama dengan setengah dikali tinggi bendanya. Berarti setengah dikali tinggi bendanya ini ya 165 cm. Setengah dikali 165 itu ketemu 82,5. Berarti jawabannya yang A, 82,5. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Jumlah bayangan yang terbentuk sebanyak. Jadi jumlah bayangan yang terbentuk atau N itu sama dengan, ini khusus pada cermin datar ya, N sama dengan 360 per alfa min 1. Alfa itu sudut di antara dua cermin tadi, berarti sama dengan 360 dibagi 60 kurangi 1. 360 dibagi 60 dapat 6. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Berarti jawabannya 5. B. Kemudian soal nomor 8. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung sejauh 12 cm. Bila jarak fokus cermin 18 cm, maka jarak bayangan dan letak bayangan yang terbentuk adalah.
Jadi pada soal nomor 8 itu diketahui ini ya, S-nya sama dengan 12 cm. Nih. Bila jarak fokus cermin berarti F sama dengan 18 cm. Jarak bayangan berarti yang ditanya adalah S aksen. Pada cermin cekung itu ada persamaan kayak gini, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti kalau kita nyari S aksen, 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Ini pindah ke sini ya, jadi min. Sekarang tinggal kita masukkan 1 per S aksen sama dengan 1 per F-nya tadi 18 dikurangi 1 per ini 12. Penyebutnya kita samakan ya seperti biasa. Jadi 36, berarti yang sini ketemu 2 min 3. 2 dikurangi 3 berarti min 1 per 36. Berarti S aksennya sama dengan min 36 cm. Tanda min ini menyatakan kalau sifat bayangannya itu adalah maya. Berarti jawabannya yang ini, do. 36 cm di belakang cermin. Jadi kalau benda itu terletak di belakang cermin itu sifatnya maya. Kalau di depan cermin itu sifatnya nyata. Berarti yang do. Kemudian soal nomor 9. Sebuah benda dengan ketinggian 3 cm diletakkan di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan 40 cm. Sehingga bentuk bayangan yang tingginya 6 cm, jarak bayangan yang terbentuk adalah, berarti kita mencari S aksennya ya. Berarti nomor 9 itu diketahui ini, ketinggian, berarti hanya sama dengan 3 cm. Jari-jari kelengkungan itu adalah R sama dengan 40 cm. Dari R ini kita bisa mencari fokus. Fokus itu adalah setengah dari R, berarti fokusnya 20 cm. Bayangan terbentuk yang tingginya, berarti ini tinggi bayangan ya. H aksen sama dengan 6 cm. Jarak bayangan yang terbentuk adalah, berarti yang ditanya adalah S aksen. Kita jawab dulu. H per H aksen itu sama dengan F X aksen min F. Berarti ini hanya 3 per 6 sama dengan 20 per S aksen min 20. 3 per 6 ini kan kalau disederhanakan bisa jadi 1 per 2. Berarti di sini ya jawabannya. S aksen min 20, ini kan S aksennya pindah ke sini. Sama dengan 20 dikali 2. Berarti S aksen ketemu 40 ditambah 20 sama dengan 60 cm. Berarti jawabannya yang B. Kemudian soal selanjutnya nomor 10. Sebuah benda diletakkan pada jarak 6 cm di depan sebuah cermin cekung dan bayangan yang terbentuk 30 cm dari cermin. Jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 9 cm dari posisi semula, maka bayangan yang dibentuk sekarang adalah, baik kita tulis yang diketahui ya, diletakkan jarak 6 cm berarti S-nya sama dengan 6 cm. Lalu bayangan yang terbentuk berarti S aksen sama dengan 30 cm. Kemudian kan bendanya digeser 9 cm dari posisi semula. Berarti S yang kedua menjadi 6 ditambah 9, berarti 15 cm. Lah S aksennya yang kedua ini berapa? Pertama kita cari dulu fokusnya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti fokusnya itu 1 per 6 ditambah 1 per 30. Ini kan penyebutnya kita samakan jadi 30 ya, berarti 5 plus 1 per 30. Ini sama dengan 1 per F. Berarti F-nya ketemu 30 dibagi 6, 5 cm. Sekarang kita cari S aksen yang kedua. 1 per 5, pakai persamaan ini ya. 1 per 5 sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen berarti sama dengan 1 per 5 dikurangi 1 per 15. Sama dengan kita jadikan 15, ini berarti 3 min 1. 2 per 15.
Berarti S aksennya ketemu 7,5 cm. Berarti jawabannya karena tadi positif, berarti posisi bendanya itu di depan cermin. Berarti jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 11. Sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 16 cm, menghasilkan bayangan nyata pada jarak 24 cm dari cermin. Perbesaran bayangan yang terjadi adalah, kita tulis dulu yang diketahui, ini jari-jari kelengkungannya 16 cm, berarti R sama dengan 16 cm. Berarti fokusnya itu setengahnya R ya, berarti 8 cm. Menghasilkan bayangan nyata pada jarak 24 cm, berarti S aksennya sama dengan 24 cm. Kita mencari perbesaran ya. M, perbesaran pada cermin itu sama dengan H per H aksen. Jadikan H per H aksen itu sama dengan F per S aksen min F. Berarti tinggal kita masukkan ya. Fokusnya kan 8, berarti 8 per S aksennya 24. 24 dikurangi 8. Fokusnya kan 8. Tadi jarak bahannya 24, ini dikurangi 8. 24 dikurangi 8 itu kan 16, berarti 8 per 16 sama dengan setengah kali. Berarti mengalami perbesaran setengah kali. Jawabannya yang A. Terima kasih.